Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul amantu billah tsumma istaqim Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasul karim. Ikhwati fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang malam hari ini masih melimpahi kita dengan kenikmatan yang luar biasa. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian. Kata para ulama, al-istiqomah la yutiquha alal akabir. Keistiqomahan itu tidak akan bisa didapat kecuali dengan pengorbanan yang besar. Maka mudah-mudahan pengorbanan kita ke masjid untuk menghadiri sholat dan pengajian ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita keistiqomahan dan kita bersama-sama insya Allah bisa masuk surga bersama-sama. Ini dari wajah-wajahnya sudah kelihatan, wajah-wajah calon penghuni swarga kabeh. Nek situ, mungkin-mungkin situ dipakai. Maka kita berharap pertemuan kita berbarokah dan ekonomi saya muliakan. Kalau kita bicara nikmat Bapak Ibu, tentu akan berbeda antara umumnya orang dengan para ulama untuk membahas masalah nikmat. Kalau orang biasa, orang umum itu berbicara nikmat itu pasti materi. Dia akan bilang, oh saya dapat nikmat kalau rumahnya mewah, mobilnya bagus, bahkan kadang double-double. Rumahnya 2, mobilnya 2, istrinya 2. Itu kalau umumnya orang. Tetapi kalau para ulama membahas nikmat itu sebagaimana disampaikan seorang tabi'in namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau sampaikan ma baqiya min ladzatid dunya illa talatu. Tidak tersisa nikmat dunia itu kecuali dalam 3 hal saja. Jadi kata beliau, yang disebut nikmat itu cuma 3 ini, Pak. Yang lain itu bukan nikmat. Apa itu? Yang pertama adalah qiyamul lail. Kalau kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat tahajud. Saya yakin yang hadir di masjid ini semuanya pasti senang sholat tahajud. Betul ya? Senang betul? Neng senang bro. Sholat bora. Moga-moga. Nah, kalau bicara senang mesti kabeh senang, Mbak. Nah, ini masalahnya sholat apa? Betul. Maka kita berharap bahwa Allah memudahkan kita di ibadah itu. Maka Umar bin Khattab itu dengan jujur menyampaikan, ya Allah, saya tidak bisa sholat malam, kalau saya dimatikan saja, karena saya tidak bisa menikmati sisa hidup nikmat dunia sebagai seorang muslim. Maka kalau kita lihat Nabi kita, Pak, Nabi kita itu kalau ibarat motor, Pak, ini bukan pakai Nabi itu disampaikan Ibnu Mas'ud dari luar keluarga beliau. Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Kalau di dalam rumah, kata Ibunda Aisyah, beliau sebutkan keluarga kami, keluarga Nabi tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang. Berarti nek kemise wareg, Jumate luwe.
nek setune wareg minggune luwih. Itu Nabi Pak keluarganya makan hanya kurma sampai dalam sebuah riwayat itu tidak nyala, sehingga para sahabat ya Rasul bagaimana kamu hidup kok orang tahu gitu Pak. Sesaksi tidak pernah masak karena Nabi cuma makan kurma sama air, itu pun kadang dibagi dua dengan istrinya. Tapi lihat Pak, kalau urusan ibadah meskipun makannya sidik itu sholat malam sampai kakinya bengkak Nabi. Tapi nek jamaah Nur Mirah kira-kira piye modele madangnya oke ta? Kowe bar madang to lagi oleh mau. Nah, kira-kira kowe tahajud bengi. Ambo. Ya Pak, bar iki madang kok bareng isa ijik madang arep turu godhog supermi ya to bareng kuwi sing ngapuh napa nek kira-kira. Ya ngoten ya. Ya Pak nggih. Wonge teko sing model ngeten iki. Teko madhep mulon wonge Pak. Ya Pak nggih. Maka kita itu malu, kita tuh makan sudah banyak, ibadahnya yang kurang banyak. Yang kedua, sisa nikmat hidup sebagai seorang muslim itu adalah sholatul jamaah. Kalau kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk sholat berjamaah, inilah nikmat yang harus kita syukuri Pak. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah. Coba rata-rata orang itu kalau sehat jarang mau sholat jamaah. Gelem arep salat niku wancine lara. Ya toh, wancine lara pengen salat bareng mari salat boten. Boten. Mula kaya ngoten niku ape ditungake wae. Lara terus ora mari. Ya Pak nggih. Andhewe niat salat meskipun orang salat nek gandeng niat dadi entuk pahala salat daripada mari terus boten salat. Maka dulu Pak, ulama kita itu unik Pak. Bagaimana mereka menghukum jamaah itu supaya betul-betul sholat jamaah itu ya tenang gitu Pak. Ibrahim An-Nakhai beliau menyampaikan, "Idza ra'aitumur rajula yatahawanu bit takbiratil ula faksil yadaka minhu." Nek kowe ndek kanca, nek sholat niku ora tau itu sok pertama. Telat terus. Nggih. Wong itu kok mboten sing ngoten-ngoten. Teko lagi ngelatih aku wong Pak. Duwe kanca sing model salat niku telat lho Pak. Kalau di zaman dahulu menghajarnya, memberikan hukuman jerah itu unik Pak. Kalau kamu punya teman kalau salat kemudian datangnya terlambat, nanti kalau dijak salaman, faksil ya dagamilu kowe wisuwa. Dadi nek salat niku ketemu kancane sing mau telat jak salaman ndak wisu. Sebab koyo covid Pak nular. Duwe kanca kok salat telat terus. Nanti nek salaman nek jaman riyen niku kondang wisu sebab nular. Napa nih? Malse. Malse itu nular. Ya. Maka ya kita berharap kita ini diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan sholat yang pertama. Yang ketiga apa? Sisa nikmat hidup di dunia itu adalah waliqaul ikhwan. Kalau kita masih bisa diberikan liqah, iso ngaji bareng, bisa pengajian. Inilah sisa nikmat hidup sebagai seorang muslim itu ya iso ngaji ngoten iki. Karena orang itu Pak butuh teman masuk surga. Kalau kita tidak yakin bahwa kita nanti bisa masuk surga dengan sholat kita, orang yakin iso mlebu surga karo ngajine, karo ibadah nopo posone, karo sedekah. Planning kita adalah masuk surga itu karena ditolak temannya. Maka perbanyaklah teman-teman yang soleh. Maka di maghrib ini yang paling bersyukur ya saya. Saya belum pernah ngisi di sini. Kok ketemu dengan orang yang belum tambah. Lama pun yang jenengan kok mlebu surga. Karena aku makan iso niteni mau rapate bagus ini. Iki ustaz kok mlebu neraka. Kan wis kenal lah Pak. Akhirnya kan iso dulu. Ya sing mlebu neraka jenengan. Ya mesti mengko tak teke sih. Iki saya ngantuk kayak iya tak bene ya, orang itu masuk surga tidak ada yang sendiri-sendiri Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surga itu saklek sak rombongan sak jamaah. Orang mlebu dhewe
sampai ada orang yang masuk surga, kemudian tahu temennya masih di neraka, nggak mau masuk, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Rabbana la adkhulaha hatta sarafa astiqauna. Ya Allah, saya nggak mau masuk surga dulu, sebelum masuk surganya bareng kali jamaah masjid, saya mau makan bareng. Gimana? Nah, cocok orang Pak? Nunggu surganya pemadangnya ini cocok itu. Ya, nah ini Pak, manfaat kita punya teman muslim, perbanyak teman-teman yang baik, berarti kita punya cadangan orang yang akan memberikan syafaat kita banyak. Ya. Maka saya juga nggak tahu mau ditekan gini, rumah saya jauh Pak dari sini Pak, 2 jam engklek Pak, nomornya berangkat ya 5 jam, rumah saya sana Pak, Kulon Silir, ngerti Silir betul? Nah, kalau elek gampang kalau ditilang gitu. Rumah saya dekat Silir Pak. Ya, tapi alhamdulillah Silir sudah tidak seperti yang dulu Mbak. Silir itu sudah berubah. Dulu kan ada pasar Ite, terus wonten pasar Wedhus, karo pasar Wong. Ya kan? Niku dhisik sana iki pun boten enten. Saya termasuk ngisi pengajian para PSK itu Mbak. Oke itu Mbak. Nah, belum ngisi ini. Ya, hari Sabtu Sabtu ke-4 sore itu sing tak ulang mantan PSK terus tua kan germone siji dulu diusir sama laskar Pak, pindah neng Jentingan dioprak-oprak pindah neng RRI, dioprak-oprak neng pindah neng terminal, dioprak-oprak pindah neng gang salah pasan ini. Aku apalah aku nonton kayak oke aku kan kalau ingin itu ditari Pak, misalnya ini ada PSK terminal itu pengen diajari krop dengan purun atas salongnya ayu-ayu Pak, orang situ dengan purun wajar orang itu loh hewan buaya, aku jadi normal Pak. Ya, saya muliakan ibu bapak-bapak, berarti kenikmatan hidup kita adalah liqaul ikhwan, kita banyak-banyak untuk liqa, bermajelis. Baik, saya muliakan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 4 amal pembuka pintu surga. Bahwa ikhwan sekalian, orang masuk surga itu benten-benten Pak. Ada yang lancar, cepat ya masuk surganya. Ada yang lama dan pangapunten, ada juga yang harus mampir neraka dulu. Disebut sebagai penduduk jahanam. Kenapa kok dia bisa masuk surga tapi kok mampir neraka? Karena neraka itu sebetulnya mengancam kita Pak. Neraka itu ada 3 lapis. Yang paling atas untuk orang Islam, yang tengah untuk orang kafir, orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, dan yang paling bawah untuk munafikin. Nal munafikin kita asfali minana. Orang munafik itu tempatnya di aspal neraka. Itu pasti mengancam kita. Karena ada orang Islam yang masuk surga itu harus mampir neraka dulu. Siapa mereka? Orang yang amal baiknya sama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amma man saqulat mawazinu fa ummuhu awiyah. Surat apa nih Mbak? Surat Al-Qur'an. Ngono bae. Ini genah bener Pak ini ya toh. Guru rawane nyalahke Pak ya. Surat Al-Qur'an ta ya, genah bener Pak ini. Surat Al-Qur'an ya Pak. Surat Al-Qur'an. Siapa yang amal baiknya kok sama dengan amal maksiatnya, sama beratnya, maka dia harus masuk neraka Hawiyah. Ya. Salate sregep, neng ngonek-ngonek bojone nggih sregep. Wong nggih teko niku biasane nganggo jilbab. Ya wong lagi ngesem Pak niku Pak. Ya. Tahajudnya sregep tapi utang ra bayar. Niku nggih enten. Ya toh, sedekah nggih sregep, neng rasane nggih sregep. Itu namanya kan STNJ, Pak. Salat terus maksiat salah. Kayak itu, Pak. Orang sudah berbuat baik tapi imbang dengan maksiat, ini harus mampir neraka dulu. Nah, terus kira-kira pripun supaya mlebu surga niku lancar. Tidak ada halangan, tidak mampir neraka dulu. Ya, disampaikan ulama kita dari Madinah, dulu aslinya Yahudi,
tetapi akhirnya beliau justru ikut Islam, masuk Islam karena beliau Yahudi yang jujur, Pak. Belajar Taurat jujur. Beliau tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir, namanya Husain bin Salam. Di dalam sejarah, Pak, nabi masih hidup tidak lebih dari orang Yahudi itu 15 yang mau masuk Islam. Sebab orang Yahudi itu kuatnya di Islam, ya, Pak, ngengkel, sulit dimasukkan ke dalam Islam. Nabi masih hidup tidak lebih dari 15 orang. Yang saya tahu cuma 3, Pak. 2 itu istrinya Nabi, 1 Sofiyah binti Huyai itu dari Bani Nadir, 2 Royhanah binti Zaid, ini masih diperselisihkan apakah beliau itu istri atau budaknya beliau dari Yahudi Bani Quraidah. Yang kita ceritakan ini, Pak, ini namanya Husain bin Salam. Ini beliau itu dengar berita di Madinah itu bahwa di Mekah namanya Muhammad, tapi informasinya ini pemecah belah. Pemuda ini tukang sihir, pemuda ini orang gila, gitu, Pak. Dari Nabi tidak. Maka umat di akhir zaman yang dituduh tidak. Kita dituduh intoleran, kita dituduh radikal model ngantuan kaya kowe, Pak. Orang mungkin Pak radikal bualah mau jadi orang ngantuan atau ini kan ngantuan radikalem ini, gitu, Pak. Radikalem, dituduh teroris, salah Islam itu. Nabi kita aja dituduh orang gila, Pak. Ya, tapi beliau nggak percaya. Saya tahan tenis, coba pun tekan Madinah, koyo ngopo. Sampailah Nabi itu ke Madinah. Di situ Nabi ditunggu oleh kaum muslimin, Ansor dan Muhajirin. Ada juga orang Nasoro yang penasaran, dan ada juga orang Yahudi yang penasaran. Koyo ngopo Muhammad itu. Ketika ya Husain bin Salam ini melihat Nabi yang pertama, apa kata beliau? Wallahi demi Allah, ini wajah orang jujur. Jadi Nabi itu dari karisma wajahnya itu sudah meyakinkan. Ini tidak seperti yang dituduhkan. Ini wajah orang jujur. Maka kalau majelis taklim sahabat itu, Pak, melihat Nabi itu nggak berani, kecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau Nabi sedang mengajarkan ilmu, ya ditatap wajahnya Nabi sampai disinggung kancane. Ya Umar, ya mulati Nabi wae, ora oke kuwi. Mana wajahnya bagus. Wajahnya berkarismatik. Ngaten lho, Pak. Kaya wajah-wajah sing rada ngantuk niku, Pak. Berkarismatik tenan lho niku ya. Itu lho, Pak. Jadi Husain bin Salam ini melihat Nabi itu sudah bisa percaya dengan karismanya beliau. Karena beliau punya firasat yang tepat. Orang Islam itu, Mbak, kalau jujur ibadahnya beres, tahajudnya beres, baca Qurannya banyak, infaknya banyak, itu nanti dia punya 2 basor itu untuk melihat yang zahir, dia punya basiroh mata hati. Iso nebak nanti pas. Orang Islam itu kalau ibadahnya beres, itu motif basirohnya tepat. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Pak, pemilik basiroh yang tepat. Pernah duduk dengan sahabatnya Muhammad bin Hasan. Enak bapak-bapak itu lewat, pedek-pedekan. Ya Muhammad bin Hasan ini sama Imam Syafi'i. Bapak ini nyambut kayak ini opo, tebak-tebakan sama beliau. Maka Muhammad bin Hasan bilang bapak ini itu tukang jahit. Imam Syafi'i bilang orang, bapak ini tukang kayu. Coba diceluk bapak ini, Pak Riki, jangan nyambut beli nopo. Oh dulu itu saya tukang jahit, terus sekarang saya tukang kayu. Bener kabeh, Pak nih. Di molor itu soleh kabeh, Pak. Nih siapa yang lebih tepat? Imam Syafi'i. Iya dulu tukang jahit, tapi yang lain tukang kayu, betul, Pak. Akhirnya mereka ya wah pasti aja tepat berani siapa. Maka Imam Syafi'i itu pernah, Pak, ya dalam riwayat itu kan mungkin ngisi pengajian lah gampangnya, kemalaman. Zaman dahulu kan tidak ada hotel, Pak. Maka akhirnya beliau kemalaman itu ada bapak-bapak itu nawarkan bantuan kepada beliau. Ya Imam Syafi'i, mau jenengan ikut saya saja ke rumah, ya.
tak jamu di rumah saya, monggo nyipeng wonten dalem kula. Imam Syafi'i itu bapak Pak jane wis ilfil sih, wajahe ra beres iki gitu oh bapak iki tak jane wis kita ra beres gitu loh Pak. Tapi beliau itu karena firasatnya tepat terus, malah beliau itu apa? Nggak penak gitu Pak. Aku nek ngene iki iso suudon karo sedulur muslim sekali-kali masih roh ora dose. Wis aku tulung angel-angel. Nggih Pak, monggo Pak turut jenengan. Akhirnya ibu bapak itu ke rumah. Sampai di rumah Pak, dikasih kamar pribadi, dikasih tintir, zaman tintir, terus dikasih panganan. Dikasih panganan Pak, orang duit gampang ini Pak. Kita naik panganan ya. Ini anaknya tadi. Pakai sudah makan, aku belum lupa ini. Ada tiga ide ya. Beli akhirnya kan, ya toh, Basiroku kleru. Apa ini apa itu orang kaya saya tak batin gitu lah Pak. Akhirnya bermalam semalam dan menikmati kamar itu makanan ya tempat itu. Pagi mau pamit, bapaknya dicari, Pak, jazakallah Pak sudah nolong saya. Ini saya mau pamit, Bapak mau pamit. Iya, oh, kalau mau pamit ini notanya Pak. Itu kon bayar itu loh Pak. Gur kon bayar dikeprok itu loh Pak. Wah ini manganyal gitu nanti Bapak ini sebalik jebak aku dijebak aku ya Pak. Demi Allah, mulai hari ini saya akan nuruti Basirah saya itu karena orang dituruti keblindok malah. Masa aku mulung sebelah mentrong itu tapi ibadahnya beres, tahajud beres, boleh ilmu beres, tadarusan, ngaji yo oke, nek sampai bulan bali hasilnya tepat, batin penuh. Tapi nek koyo kowe aja. Setelah tahajud lah tahu, duha tahu, senengane bedheki wong terus malah sudah kowe ya. Pasti kamu ketul Pak nek ngono kuwi. Awake dhewe hati-hati termasuk saya ngomong, padha ya teman hati-hati gitu. Apa yang menjadikan Husain bin Salam ini kok tertarik masuk Islam? Disitulah Nabi mengajarkan umat retorika dakwah. Nabi itu melihat di situ hanya ada orang Muslim, ada Nasoro, ada Yahudi. Nabi ketika di situ mengajarnya dengan kalimat yang sama kepada manusia. Ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Maka beliau ini Pak, dengar sabda Nabi yang pertama itu berkah mengucapkan salam dan menyebarkan kedamaian. Ini mengajak damai ini ajaran yang bagus sih. Maka kalau ingin mau masuk surga Pak, itu kita sebarkan salam. Pelajaran salam niku Pak, niku pelajaran cah TPA kan itu. Nah ada yang ngucap salam, assalamualaikum, padahal ini Pak 10. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah komplit 30. Ngelompok ke pahala ning selamat 30 ini cukup ucap salam komplit cepet Pak. Jenengan anak wong tua nyebrang tok seberang ke bisa pahalane sitok. Pengen 30 balik kene. Seberang kene, balik kene, seberang kene malah ketabrak kan. Ya itu ngelompok ke pahala gampang Pak, pelajaran TPA itu. Tapi kalau kita ya tidak pakai itu Pak. Yang saya sampaikan adalah min asratis sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat. Ayyamur rajula bil masjid la yusalli fihi. Enten tiyang niku nggih nglewati masjid yang memang itu bukan masjidnya dia. Dia bukan jamaah di masjid itu. Ada orang Islam keluar masjid itu, dia tidak mengucapkan salam. Jadi uluk salam niku saya kenal kok. Ini tanda-tanda kiamat. Maka kita jangan merasa eksklusif dengan Islam kita. Kita kalau ketemu orang itu, kalau dia memang kena kupluk Pak, berarti kan Islam. Indonesia mayoritas Islam. Makanya kita menyebarkan salam kepada sembarang orang aja nggak salah Pak. Karena dihukumi mayoritas. Tapi kita kadang nggak mau. Uluk salam ini kenal atau orang kenal menang. Itu tanda-tanda kiamat. Ya, apalagi beda yayasan, beda organisasi mau. Ya toh, zaman cilianku Pak, wah ini sih NU Muhammadiyah niku ora gelem Pak. Ya toh, mergo niki bermasalah turu niku, ya toh. Sijine tahlilan, sijine ora.
Nah, sijine yasinan, sijine ora. Sijine salat nganggo kunut, sijine ora gelem muluk. Tapi dhisik saiki cah loro niku wis ora salat kabeh dadi malah apa. Wis ora kowe ora ya wis. Pro saiki kowe malah wis apik mergo padha-padha ora salate sebule Pak. Ya, maka kita itu Pak ada organisasi Islam manapun ambil kebaikannya, masukkan ke dalam diri kita. Dari sisi-sisi mereka itu ada yang tidak terbaik, kita ambil untuk diri kita sehingga kita menjadi muslim yang lebih sempurna, gitu loh Pak. Ambil kebaikan MTA, ambil kebaikan Jamaah Tabligh, ambil kebaikan dari Muhammadiyah, ambil kebaikan dari NU, ambil semua. Dari Persis Wahda Islamiyah, ambil semua karena dia masih ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Syiah, itu kena itu. Itu perlakuannya berbeda. Kalau kepada pemimpinnya kita tidak akan mengucapkan salam. Tapi kalau kepada yang ikut majelis taklim mereka, karena mereka korban, nah kita masih boleh mengucapkan salam karena mereka korban. Mereka tidak tahu kalau disesatkan. Tapi kalau pemimpinnya, nehi, nonton lewat. Siap betul? Siap madang, siapa apa ini? Apa nih Bang? Nah itu salah. Maka orang Islam itu Pak harus bisa kerjasama. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan kun kama yadain wala takun kal udunain. Jadi orang Islam itu jadilah seperti tangan, jangan seperti kuping. Wong Islam itu kon dadi kaya tangan Pak, aja kaya kuping. Tangan. Yang namanya tangan itu kan kompak, kerjasama. Ya toh, tangannya adik iki padha beda. Padha tangan kabeh beda kiwa tangan kan kompak Pak. Nek zaman riyen lho nek sanyuni mbok tangan loro bagi tugas sing tangan nggo sing apik-apik, sing resik-resik, sing kiwa sing reget-reget kompak. Dadi nek tanda tangan nampa blonjo cek urip ora Bu. Nggih, nek nampa blonjo tangan apa Bu? Tengen. Nek demok bojo oke wa tengen ya karepmu bojomu dhewe. Karepmu nek kuwi. Oke wa tengen ya karepmu. Tapi nek utek-utek upil kiwa, nek wawe kiwa. Itu Pak, sing reget-reget kiwa. Tapi kompak Pak. Nek tengen niku nampa blonjo, tuku ali-ali derek kiwa. Tuku jam derek kiwa. Kerjasama bagi hasil. Nah, Pak, ini orang Islam, ya orang Islam harus begitu. Jangan seperti kuping. Kuping itu cedak ora, Mbak? Cedak sakilan ning ora tau gathuk. Ya toh, wong Islam ora iso gathuk karo kancane berarti kaya kuping. Kuping ora tau gathuk, Pak. Jine madhep ngidul, jine madhep ngalor, tetep kancane meneng tok. Kuping kuwi, Pak. Jenengan iso ngobahke kuping, gathukke. Nah iso wedhus Pak kowe berarti. Nggih Bu nggih. Ya sing iso wedhus Pak niku. Wong Islam metu kancane menentang disalami to, Bro. Kancamu lho kuwi. Nggih. Cedhake ora tau giathuk kuping. Ya apalagi orang Islam itu disampaikan jangan sampai seperti kalbaudah. Baudah itu apa? Lemut. Wong Islam niku aja dadi lemut. Lemut niku ya nama Pak Jingklong. Nah, nek Jingklong berarti desa tenan Pak niku. Wah, berarti kene desa apa kutha to Pak iki? Kutha. Jamu kaya desa kabeh. Ragu ya Pak. Kutha desa nek aku kutha. Ya ta? Orang jangan seperti nyamuk Pak. Ngerti lemut Pak? Lemut niku krungu suarane durung weruh wujude, wong anyel mboten. Wanyel, burung wujute Pak, ning anyar iku lemut. Wong Islam kaya lemut Pak. Lagi krungu sandale srek. Ayo cahke nang minggat wong Islam teko. Kuwi lemut berarti. Lagi dehem niku Pak. Ayo ki ndak dintekke seneke isih dobel senek teko. Berarti lemut ngoten niku. Wong Islam orang disenangi wong. Umat Islam itu harus disenangi masyarakat. Karena tidak ada ceritanya umat Islam jauh dari masyarakat. Ini kalau mau masuk surga ini Pak yang pertama. Yang kedua, watut imut ta'am. Kalau kamu ingin masuk surga dengan selamat,
Ya kamu saling berbagi makanan, berbagi. Ada orang sampai Nabi, ayul Islam ya khair. Orang Islam yang baik itu gimana tuh Nabi? Wa tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Dia itu senang berbagi makan dan senang mengucapkan salam. Jadi masalah saling berbagi, Pak. Maka orang Islam itu untuk membuktikan imannya dia harus sedekah. Karena as-shadaqah sedekah itu bukti iman. Iman kita tidak akan bisa dibuktikan kecuali berkorban untuk orang lain. Ya, sedekah itu. Maka orang Islam itu pasti akan bersedekah. Di zaman dulu Pak, itu ada perempuan pesina. Itu perempuan yang dibeli ya. Akhirnya ketika dia di padang pasir Pak, haus toh dia, ngelak nih kok. Di padang pasir cari air. Tidak ketemu adanya sumur. Maka dia akhirnya turun ke sumur itu. Dia turun ke sumur, minum. Habis itu dia naik lagi ke atas. Nah ketika dia naik ke atas, itu ada anjing Pak, jilat-jilatin pasir. Dia mikir, wah ya Allah ini harusnya tadi seperti saya. Tapi dia tidak berani masuk ke sumur karena mesake Pak. Akhirnya turun lagi ke sumur, ngambil air, atau dikasihkan anjing itu. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu dosa dia. Dikasih pulang, tapi itu tidak nyambung. Kok tidak nyambung? Apakah perempuan pezina tadi itu sedang istighfar? Tidak. Sedang taubat? Tidak. Perempuan tadi sedang apa? Soleh memberikan air kepada anjing. Kurungnya banyu mentah Pak karo kire. Niku dilebokke surga. Napa mulai jenengan ngei ustate Pak? Lho aku lo kira mulia aku loh Pak gitu ya. Iya, napa mulai jenengan gelem berbagi makanan dengan jamaah itu loh. Itu berarti umat Islam itu kan senang berbagi makanan, ya. Maka tanda dewasanya orang Islam itu terlihat dari itu tadi, saling mengerti kebutuhan, ya, berbagi makanan. Apalagi kalau ibunya bertetangga. Jangan sampai kalau ibu-ibu masak, ya toh dikebuli tok Pak. Bul tok ora dikei. Wah, itu menyakitkan hati Pak. Ya toh, ibu-ibu kalau masak itu ya kalau namanya bau sampai di hidung ya rasa harus sampai di lidah. Masak sate Pak kebuli tok bul tok ngene nganti angop Pak. Wah dikei ini wah gitu kok ya. Jadi ngene Pak ya. Ini bukan orang Islam yang baik ini. Nah, kecuali dodol ya, dodol beda sengaja tak kebulian gendol luwe ya beda iki ra dodol apa iki wah dodol lho iki kebuli tok sate apa enggak iki mulai ibu-ibu bapak-bapak jenengan nek masak mie goreng tonggo dikei aja lali jenengan mie gorenge tonggo duwe bisa ditapi biaya wae dari mie goreng kok dikei duit ya. Orang Islam itu sedekah Pak, sedekah. Maka jangan pelit-pelit. Jangan ngerti mboten wong hotel ngerti mboten. Nek ngerti tak kandhani ngerti ora? Wong hotel niku wong ndang kuwe talok terus dibrongsong. Nah iki wong hotel banget iki. Enek wit talok tukul dhewe ora tau nandur, bareng tukul didaku, iki cekku. Ya, terus metu wae Mak, terus dibrongsong. Wong hotel banget. Talok lho Pak dibrongsong. Anggur dibrongsong, member nggih Pak nggih. Lengkeng dibrongsong, member talok Pak ora nandur lho Pak. Dibrongsong model. Biasane omahe cedak dalan biasa. Pokoke teko ora ya betul. Nggih Pak nggih. Pak saya muliakan kita itu disuruh sedekah. Maka sedekah itu mesti sulit ikhlas. Kenapa sulit ikhlas? Kurang kerep. Sedekah nek sithik Pak, jangan berharap akan bisa ikhlas, sulit. Kita balik rumus dosa Pak. Orang itu kalau bicara dosa mesti lupa, gitu. Karena dosanya banyak. Jangan kalau yang keluar dosanya kata ngerti. Rasa kepo, oke nanti. Iya bodoh oke. Kacek titik loh Pak. Jenengan oke, aku rapate oke. Ngono kuwi, ya Pak. Ya aku oke neng oke banget, ya. Rapate oke piye padha oke Pak gitu soalnya. Tapi karena dosa itu banyak kita lupa Pak. Lupa karena terlalu banyak. Maka amal soleh itu butuh banyak. Dengan sedekah yang banyak biar lupa.
Kalau lupa mudah ikhlasnya. Tapi nek sedekah niku titik Pak, sulit sing ikhlas. Masjid bangun, ngei masjid. Kalian terus bisa tak. Mungkin masjid aku dhisik aku tau melu bangun nih, melu dua kok semen sasa. Gandeng kuwi tok Pak. Dadi kalian terus nah, begitu. Maka kalau beribadah itu banyakin sehingga kita lupa. Kalau masih ingat dengan amal kita itu berarti titik. Tapi ingat Pak, nggak ada orang awal itu ibadah ikhlas itu nggak ada. Orang ke masjid, nyata nang masjid kok sregep mergo golek madang itu mboten. Wong teko iki wong itu ora ta Pak? Nang masjid kok golek madang itu ora. Itu Pak, sing ra etok ki sapa? Aku mau arep ning wis entek kita. Telat aku ya to. Nang masjid kok golek madang, boleh enggak to? Boleh. Yang tidak boleh itu nek terus-terusan boleh madang. Lah itu tidak boleh. Tidak boleh. Imam Ghazali dulu ya dititipkan di istilahnya di pondok itu orang boleh ilmu Mbak. Boleh madang. Nah, apa Pak? Titip ke pondok wae gratis madangnya. Tapi ilmu itu kalau sudah dipelajari akan menjauhkan kita dari niatnya yang tidak ikhlas. Mesti awalnya tidak ikhlas dulu. Yang masjid boleh madang, orang apa yang masjid boleh judo, itu barang yang tempat itu. Kita emang ini jodoh. Ya Pak, orang apa toh? Daripada itu jodoh neng pasar, mending itu jodoh neng masjid kan, betul Pak? Iya, nggak masalah. Awalnya nggak ikhlas dulu, nggak masalah. Lama-lama disetel kalau itu selalu ikhlas. Karena ikhlas sulit. Ikhlas itu golongan VIP Pak. Ujuk-ujuk ikhlas nggak bisa. Itu golongan paling tinggi dalam Islam. Tidak bisa ditempuh kecuali dengan proses yang lama. Maka awal ikhlas sulit, tapi terus diusahakan. Maka saya muliakan, nah sedekah itu memang gitu. Sedekah niku pripun nggih gampang. Sedekah ora ikhlas luwih becik daripada ikhlas nek ora sedekah. Nggih wonten ta? Sedekah niku ora ikhlas luwih becik daripada ikhlas ning ora sedekah. Aku ikhlas ning ora sedekah. Iso tok takok lambene ra apa-apa Pak. Ya ikhlas ora nek apa-apa. Gitu Pak. Wah aku ikhlas ora nek ya kula takmir musala Pak niku nggih ngaten jujur nggih. Nek enek jamaah niku infak 2000 ikhlas, karo infak 20 juta ora ikhlas, aku mending sing 20 juta ora ikhlas Pak. Aku takmir Pak masalahnya. Nggih wonten 2000 ikhlas ku apa? Didum-dum ora iso. 20 juta ora ikhlas. Nah, penak ora ikhlas urusanmu. Ya ta, sing sedekah iki saiki dadi pekku aku takmir ya ta terus tak nggo dudun beras ke 5 kilo. Cocok mboten? Cocok wis senengan berdikei tok wae. Ngeki aja berdikei ngono lho Pak. Nah, itu ya. Maka orang Islam kalau dewasa Islamnya ngeten lho Pak. Saya titip teman-teman yang sudah bekerja apalagi sudah punya anak istri. Orang Islam itu kalau sudah dewasa mindset Islamnya, maka dia berniat bekerja itu tidak hanya untuk nafkah istrinya dan anaknya, tapi niat dia bekerja itu, ya aku ngopeni anakku, ya ngopeni bojoku, ya ngopeni anak tonggoku karo bojone tonggoku. Dadi rondo-rondo tuwa diopeni, jompo-jompo, fakir miskin, anak yatim, sapa nek ra dhewe Pak. Maka bekerja itu diniatkan juga untuk kaum muslimin. Tapi rondo-rondo tua itu diopeni. Sing tua kok penono, sing nom tak penane. Beres-beres Pak ya. Asal tak milih ya ben. Ya Pak nggih. Durusi Pak, dulurmu lho kuwi. Masalah itu kudu dibantu. Sapa nek ra dhewe? Wong Kristen sama dimurtadke, kita yang mikir kita ini. Maka bekerja itu niatkan untuk kaum muslimin juga. Makanya saya muliakan, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau masuk surga dengan selamat, wasilul arham, kamu sambung tali silaturahim, ya. La yadkhulul jannah qatil, akan sulit masuk surga kalau orang itu memutus tali silaturahim. Rahim kita itu ada 3, yang saudara daging dengan kita, ya bapak ibu simbah kita, adik kakak kita. Sebelah kiri kanan saudara sepersusuan kalau ada, sebelah kiri di rahim kita, kemudian ya sapi itu uang ipar menjadi kerabat kita. Maka kalau mau sedekah Pak, sedekahlah kepada kerabat dulu, jangan ke jauh-jauh.
jangan ke tetangga. Baik butuh malah sedekah koyo tangga keliru. Mertua butuh lho kok malah ngeke tangga keliru. Apalagi mertua, wah mertua aku hebat lho Pak. Coba zaman Nur Merah enten mboten sing arep ngeki aku mobil mboten. Betul kan gitu. Kayak motor itu mboten. Nenek to, nenek Pak. Wong kok ngeki mobil, ngeki motor. Nenek Pak, wong enake yo dudu wong kene. Gitu Pak. Iki ngeki anake wedok lho Pak. Anake wedok niku kalih mobil larang pundi? Larang anake wedok. Terus kok aku wedok noleh pek kono mulai keplek-keplek ngono lho. Ya Pak, mertua itu hebat Pak. Anak perempuannya itu lebih mahal dari mobilnya tapi diberikan. Ya gawanan. Masa ada tentang ngopeni mertua berarti toh boleh kita. Itu termasuk rahim kita. Terus jangan dibeda-beda ke Pak. Oh ini bapakku, ini bapak mertua kudu padha. Sing ngene boleh. Wah bapak itu tukoke duwe barang mertua tukoke nongko. Wah iki. Nah iki ya adil iki Pak. Mboke dhewe tukoke anggur merah barang mbok boleh ketalok. Wah iki ora adil meneh iki Pak. Mbok mertua mbokmu kuwi ya diopeni. Sedekah kepada kerabat itu dalam kisahnya Mi'raj Nabi berapa? 18 derajat pahalanya. Kalau kepada orang lain 10, maka ada 8 derajat yang lebih tinggi plus kita nyambung silaturahim. Dalam sebuah sirah Pak, Allah alam bisawab ya. Abu Lais As-Samarqandi itu cerita, dulu ketika Nabi Daud alaihissalam itu digawe walimah dengan istrinya. Nah, ada pernikahan beliau. Nabi Daud kenal betul? Kenal yang ngendi? Kenal. Ngertas ya Pak, Nabi Daud itu apa? Pas walimah atau itu yang jadi tamu spesial itu datangnya malaikat Israel. Malaikat Israel teko. Yang malaikat Israel gaweane apa? Ya punya. Ini kira-kira kowe Pak, kowe manten dheweke teko niku seneng kok seneng kira-kira. Lah harus itu numpak loh Mas. Kayak tok jambut ya. Tapi jangan salah paham Pak. Dia ke situ tidak mau jambut nyawa. Dia ke situ mau ngapain? Mau mendoakan Nabi. CS ya Pak. Konco. Barokallahu belakang loh Pak. Mau mendoakan Nabi Dawud. Cuma ketika di situ malaikat Israel itu melihat satu tamu, anak muda itu tamat dia terus, disawang terus itu, dipelototin terus sampai Nabi Daud tanya, ada apa toh kok tamuku toh ulah ngantek kaya ngono? Apa jawab beliau? Itu tamu anak muda itu umurnya tinggal 6 hari. Nabi Daud ini saking bocah mejitan dari bocah soleh, bojo kuwi ngopi ngaku yo dikongkon. Nggih Pak nggih. Nek ngerti capal to Pak. Mbok kae wae sing tuwek-tuwek men gaplek kae wae. Ya lho. Tuwek-tuwek mendem kae wae iki mesake jeneng iki bocah soleh. Ora iso aku dikongkon. Akhirnya apa Pak? Ya sudah. Setelah dia bilang nanti 6 hari disambut, walimah selesai. Itu ternyata lebih dari seminggu. Izin urip wong Pak. Makanya Nabi Daud itu malaikat maut ya kok lali ya gimana? Malaikat kok lali apa? Ketika datang yang kedua ditanya, jare kancaku murid C 6 dino iki wis seminggu muncul wong iki urip piye ceritane lho. Gini, jane memang umure C 6 dino ning gandeng wingi, anak itu mau nyambung silaturahim. Akhirnya Allah perintahkan saya untuk membonusi umurnya 1 hari dikalikan 10 tahun. Jadi 9 tahun. Dibonusi 9 tahun gara-gara silaturahim. Dengan pengen betul ditambah 9 tahun. Mikir apa? Sugih ya gelem nek melarat ya tambah swidak tahun penyiksaan nggih Pak nggih. Mula umure sing penting rasa dawa-dawa. Sing penting barokah lho Pak. Umure sing penting barokah, umure dawa bendina musuhe tenggok ning pasar tele ya Pak. Senenge umure sing penting ya seneng nglakoni ora penak ya gak dawa-dawa. Maka umur niku nek barokah itu kan gampang Pak. Umur itu kalau barokah itu di akhir usia itu dia sering ke masjid, sering sholat, sering pengajian itu umurnya barokah. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Maka di istiqomah itu betul Pak. Karena innamal a'malu binniyat Pak biar innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu
tergantung dari penutupnya. Awal ini cilik pada cilik wah neng masjid bareng tua main gaplek jadi keplek-keplek mulai kapan ya okay. Maka disyukuri umur kita barokah insya Allah. Yang keempat, yang terakhir nah, yang terakhir biasanya ngomongin angin Pak, yang terakhir berarti harus bubar mau ngomongin merem Pak, yang terakhir itu melek ya ya harus bubar gitu Pak. Apa itu untuk beda wasallu billaili wan nasu. Balik lagi Pak masalah sholat malam Pak. Kalau pengen masuk surga itu selamat, gampang, cepet, ya kita sholat malam. Sholat malam itu memang warisan para ulama, warisan para nabi yang harus kita lestarikan sebagainya soleh. Kita akan coba Imam Syafi'i mentorabal ula sahirul layar. Siapa orang yang ingin mendapatkan kemudian hidup di akhirat, maka dia harus ngelembur sampai malam. Ngapunten nggih Pak nggih. Awake dhewe pengen tuku omah sing apik, ngelembur wani Pak. Ya toh, pengen tuku motor, ngelembur wani Pak. Pengen surga ora wani ngelembur berarti asline ra patek pengen. Makan mawon. Gimana? Pengen surga ora gelem ngelembur Pak. Iki model cara wong ki golek donya wani ngelembur, padahal golek surga ora wani, ngelembur mek abot ngelembure dicicil. Witir sih telu, mengko bengi disambung tahajud, ngoten ya Pak. Telu Abu Bakar aja begitu, witir dulu. Witir itu yang penting kan ganjil. Siji telu, 33, 43, 53 ngono kuwi. Nek awake dhewe mesti witir ngene ya. Siji ya. Aja dibantah Pak. Aku siji lho, aja kok nek lho. Abot ya Pak. Poso biang aku siji tok aku ya. Daripada orang. Ya abot ya Pak. Engko bengi terus tahajud dipolke. Ning dipolke bareng 2 rakaat terus adzan subuh. Elok tenan ya. Maka perjuangan sholat malam itu Pak, apalagi suami istri, elok Pak. Kalau ada suami istri kok sholat malam bersama, dia berdoa kepada Allah dengan tangan dibuka, ditutup berdoa, Allah belum beri, Allah itu izin Pak. Karena perjuangan untuk sholat tahajud suami istri itu berat. Biasanya sing lanang tahajud, saya wedok turu, utawa saya wedok turu, sing lanang tahajud. Ya Pak nggih. Apa ora? Ora Pak. Biasanya tahajud mesti ibu-ibu awalnya kesel gitu nyambut gawe kesel akhirnya saya tahajud biasanya ibu-ibu lo titip pesen nek buka bapak niku nggih jenenge wis kesel nyambut gawe ya kudune sing awal-awal dipijet dhisik ya ta ratangi ya didik-didik ya ratangi ciprat banyu ya ta ratangi gebyure model apa Pak gebyur ta ojo digebyur tur ya aja dibuka ke kelambi masih do tahajud memang ya wis ben wis tahajud apa-apa bojoku sing penting aku tak tahajud sakit kesel ya toh rasa dibuka tahajud sunah tapi nek subuh kudu buka subuh wajib nek kan sunah itu absen nek subuh kan itu subuh kudu dibuka mas subuh timbul nah uangnya atau asing model ini gitu kalau biasa ya. Nah itu ini kalau 4-4-nya dilakukan Pak, afsus salam, sebarkan salam, kemudian watut imuto'am berbagi makanan, kemudian wasil arham sambung silaturahim, keempat sholat malam tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Itu mendapat 3 salam dari 3 kelompok. 1, kalau ada orang masuk surga itu yang salam adalah orang mukmin. Dibuka surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Itu kalau ada orang mukmin usul kose, misalnya jenengan nebuse. Ora aku keri salam-salaman Pak. Masya Allah, masae jenengan nggih mlebu keri rapopo. Saya penting mlebu salam-salaman seneng Pak. Masya Allah iso mlebu surga seneng. Orang mukmin yang masuk duluan memberikan salam kepada yang belakangan. Yang kedua malaikat. Nanti dibuka surat Az-Zumar ayat 73. Assalamualaikum tibtum fatquluha khalidin. Malaikat itu sampai bingung Pak. Gumun maksudnya. Ada orang nunggu surga itu kan angel banget Pak. Berapa kesabarannya, berapa amal solehnya. Malaikat mengucapkan salam. Senang Pak kita diberikan salam malaikat penjaga surga. Yang ketiga Allah sendiri.
Nanti dibuka surat Yasin ayat 58, salamun qaulam min rabbir rahim. Allah yang tiap hari kita sholati, Pak, kita ibadahi, 60 tahun kita belum pernah ketemu Allah, besok di surga Allah mendatangi kita dan Allah mengucap salam kepada kita. Nikmat apa yang lebih hebat dari itu? Tidak ada. Kita itu gak pantas, Pak, ketemu Allah. Awalnya ketemu Pak Jokowi pantas orang. Malah berani mau ngemis Pak awalnya dirinya. Ketemu kau orang pantas sama ketemu Gusti Allah. Kalau Allah mau mendatangi kita dan mengucapkan salam, itulah kehormatan yang luar biasa bagi kita. Dengan Pak, lalu panjang bukan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.